Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Saya presentasi dulu ya. Ini ada yang nggak berangkat? Siapa yang mau berangkat? Siapa yang mau berangkat? Siapa? Namanya kenapa itu? Yang lain? Siti, Pak. Siti kenapa? Sakit apa itu? Nggak tahu. Oh ya udah, kita doain semoga cepat sembuh ya. Oh ya, sebelum melakukan pelajaran untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Mas Haikal. Ya, bagi teman-teman sebelum belajar, selamat pagi teman-teman terlebih dahulu. Berdoa. Ya, baik. Ini kenapa pada lemes-lemes banget ya? Kenapa? Ngantuk? Pusing? Ya walaupun lemes, kita harus tetap semangat belajar karena materi ini tuh seru, pasti materinya seru. Iya. Iya, jadi harus break dulu ya, harus break dulu, berdiri semua tuh berdiri. Breaknya itu tepuk arkeologi. Ada yang tahu nggak tepuk arkeologi? Jadi saya contohin dulu. Tepuk arkeologi, jalan-jalan, bertualang, menggali. Yes gitu. Coba. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Tepuk arkeologi, jalan-jalan, bertualang, menggali. Yes. Sekali lagi. Semangat dong. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Tepuk arkeologi, jalan-jalan, bertualang, menggali. Yes. Kemarin kan kita sudah belajar tentang definisi arkeologi. Ada yang masih ingat definisi arkeologi itu apa? Mbak Azal mungkin? Arkeologi itu studi ilmiah tentang sisa-sisa budaya di masa lampau. Contohnya itu ada artefak, ada bangunan-bangunan di zaman dahulu, situs arkeologi, dan tujuannya itu untuk memahami sejarah, kebudayaan, dan kehidupan manusia di masa lampau. Iya betul. Jadi arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya sejarah dan kehidupan manusia yang ada pada masa lalu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kekayaan data arkeologi. Kekayaan data arkeologi itu sangat penting loh. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran materi ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi itu kalian akan paham dan dapat menjelaskan kembali dari definisi arkeologi itu seperti apa, dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari hasil data arkeologi. Nah, kenapa sih hasil keragaman data arkeologi sangat penting? Hasil keragaman data arkeologi sangat penting itu karena keragaman data arkeologi itu sendiri memberikan wawasan berharga tentang sejarah manusia dan peradaban, melalui dan mengungkapkan kehidupan manusia pada masa lalu terkait dengan pemikiran mereka, interaksi dengan lingkungan, dan data ini juga bisa melacak atau mengevaluasi peradaban seiring dengan berjalannya waktu. Nah,
apa itu keragaman data arkeologi? Keragaman data arkeologi itu mengacu pada variasi objek seperti alat batu, tumbikan, senjata, atau bangunan yang ditemukan di situs arkeologi yang benda-benda tersebut itu mencerminkan keberagaman budaya yang ada pada masa lalu. Nah, untuk jenis-jenis arkeologinya itu sendiri ada 4. Yang pertama artefak, ekofak, fitur, dan situs. Ada yang tahu sebelumnya? Dia pernah dengar artefak itu apa? Jadi artefak itu berupa senjata, pakaian, alat transportasi, ataupun mata uang yang ada pada masa lalu. Lalu ada ekofak. Ekofak itu merupakan data arkeologi berupa fosil hewan dan tumbuhan. Untuk fitur adalah tempat peninggalan sejarah yang tidak bisa dipindahkan dari keberadaannya, karena jika dipindahkan nantinya akan takutnya akan menghilangkan nilai historis dari tempat tersebut. Untuk situs itu tempat ditemukannya artefak, ekofak, dan fitur. Jadi di dalam situs itu sudah terdiri dari artefak, ekofak, dan fitur. Berikutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Batu apa? Ini tuh batu bukan sembarangan batu. Buat pisau Pak. Buat potong daging. Salah. Itu kapak lonjong. Nah, yang digunakan untuk digunakan manusia pada masa lalu. Ini Badak Pak. Dinosaurus. Nah, ya, ini tuh gambar fosil dinosaurus. Nah, itu ada fitur. Ini gambar apa? Nah, ini Machu Picchu. Nah, ya, ini tuh gambar Machu Picchu yang ada di Peru. Ini, Piramid. nah ya ini gambar piramida di Mesir. Sampai di sini ada yang masih belum dipahami? Apa? Itu yang situs kenapa namanya piramid? Karena di piramid ini tuh banyak sekali ditemukan data-data arkeologi, ada artefak, ada fitur, ada ekofak juga. Nanti kan fitur ini kalau nggak bisa dipindahin ini gede banget soalnya kan, jadi nggak bisa dipindahin. Ya, yang lain? Apa ya? Untuk selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data arkeologi. Teknik pengumpulan data arkeologi menurut Muslim Arkeologi itu ada 2, yaitu penjajakan dan survei. Untuk penjajakan sendiri itu merupakan tahapan di mana kita memeriksa kembali data-data yang sudah kita temukan itu sudah mampu untuk menjawab pertanyaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau belum. Nah, untuk survei itu tahapannya dapat berupa mengukur permukaan tanah, bawah air, maupun bertanya dengan masyarakat di sekitar tempat ditemukannya data arkeologi tersebut. Nah, sekarang kita push dulu ya. Itu linknya sudah saya kirimkan di bisa dibuka.
Ayo tunjuk dua ini. Kalau listnya susah pakai ini aja produknya aja. Cuma sedikit doang kok pertanyaannya. Kalau kalian menyimak pasti bisa menjawab. Ayo yang lain. Kurang 4 lagi nih. Nah, udah semua ya. Kita mulai. Semangat. Ini Cece siapa nih? Ayo Pak. Pintar juga ya? Mau masih memimpin. Yang lain nanti jangan mau kalah sama Mas Rifki. Ya. Mas Rifki menyimak ya tadi ya, pintar juga ya. Jadi salib sama Mbak Sarah kan ternyata di akhir-akhir. Ini tinggal satu, ini siapa yang belum selesai? Udah selesai semua ya? Udah selesai semua? Untuk peringkat pertamanya, oh Mbak Retna, tepuk tangan dulu Mbak Retna. Menyimak materi dengan baik. Ini yang bobot masih pada salah-salah kenapa ini? Itu Pak waktunya tadi Pak, banyak kecil. Oh, iya, itu saya salah tolong. harusnya nggak usah diwaktuin ya? Iya. Jadi
Nah, setelah tadi belajar tentang hasil keragaman data arkeologi, ada yang dapat menyimpulkan? Bapak Anda? Ya, mungkin kesimpulannya itu tadi kan di dalam belajar arkeologi kita juga menemukan apa tadi yang situs itu kayak mencakup semuanya, yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa poin yang tadi itu tentang artefak, juga ekopak atau dengan visual. Ya, betul. Jadi dengan mempelajari berbagai jenis hasil data keragaman arkeologi itu kita dapat mengetahui lebih banyak gitu kehidupan tentang kehidupan manusia dalam masa lampau, karena setiap kehidupan manusia itu pasti tidak bisa terlepas dari masa lalu, karena kehidupan kita yang sekarang ini pastinya kan merupakan bentuk evolusi dari kehidupan manusia pada zaman dahulu. Cukup sekian kelas hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang manfaat arkeologi. Kalian bisa belajar terlebih dahulu tentang manfaat arkeologi itu seperti apa. Laporannya Pak. Ya, Berhubung tadi ada pola dinosaurus di PPT, Bapak percaya nggak dinosaurus itu dulu ada? sebenarnya saya percaya karena itu kan ada datanya gitu terlihat ya. Maupun itu buatan manusia itu dibuat gitu apa gimana itu, tapi saya percaya kalau zaman dulu pasti ada hewan-hewan seperti itu. Dan ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya. Mas Haikal bisa ditunjuk doa. Ya, teman-teman, kita belajar juga dapatkan dari mereka pulang ini kita berdoa Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.